Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad subuh 24 Jumadil Ula 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid At-Taibah dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema mengapa dinamai kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Taibah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang merupakan a'zamu ma nahahu Allahu anhu, tema yang merupakan perkara paling besar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tema tentang kesyirikan. Dan tidak sempurna tauhid seseorang jika ia tidak menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah dan janganlah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menjauhi kesyirikan di dalam beribadah. Tidak sempurna tauhid seseorang kecuali dengan menjauhi kesyirikan. Ini poin pertama, mengapa tema
tentang kesyirikan penting, karena tidak sempurna tauhid seseorang kecuali saat dia menjauhi kesyirikan. Sejuta kali dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak bermanfaat jika melakukan kesyirikan. Tidak bermanfaat jika melakukan kesyirikan, karena kesyirikan adalah penghapus pahala jika dilakukan oleh seorang hamba. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang menunjukkan mengapa tema tentang kesyirikan ini penting, karena kesyirikan adalah dosa paling besar yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, akbarul kabair asyirku billah. Hadis riwayat Bukhari. Dosa paling besar adalah berbuat kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini penting agar kita jauh dari dosa paling besar, mengalahkan dosa mencuri, membunuh, berzina, mengalahkan dosa homoseksual, lesbian, mengalahkan dosa apapun dari dosa-dosa besar lainnya. Dosa kesyirikan adalah dosa paling besar. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Tidak ada dosa paling besar kecuali kesyirikan. Ini mengapa tema ini penting, karena kita harus berhati-hati jangan sampai masuk ke dalam dosa ini, karena dia adalah dosa paling besar yang Allah dimaksiati dengannya. Kemudian yang ketiga, kenapa tema tentang kesyirikan ini penting? Karena seorang yang melakukan kesyirikan, maka amalannya akan terhapus. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 88, kemudian surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau seandainya para nabi alaihi wassalatu wassalam melakukan kesyirikan, maka sungguh akan terhapus pahala-pahala yang dilakukan oleh para nabi tersebut. Di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan terhapus dan sungguh engkau akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jangankan manusia biasa, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, beliau jika secara kauni melakukan kesyirikan, maka terhapus amalnya. Terhapus amalnya. Ini mengapa kita
penting membicarakan kesyirikan karena dia adalah dosa yang menghapuskan pahala. Kemudian yang keempat, mengapa pembicaraan tentang kesyirikan penting? Karena yang mati di atas kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini adalah ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mati di atas kesyirikan, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang menjadikan tema tentang kesyirikan ini selalu penting adalah karena dosa syirik yang mati di dalamnya dan belum bertobat darinya mengakibatkan dia kekal abadi di dalam neraka jahanam. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Dan sungguh orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang pun penolong. 3 ancaman di akhirat bagi orang yang melakukan kesyirikan dan mati di atasnya belum bertobat darinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala haramkan atasnya surga, tempatnya adalah neraka, dan ia tidak memiliki seorang penolong pun. Terakhir, mengapa membicarakan syirik penting? Karena kita selama hidup di dunia wajib khawatir, takut terperosok ke dalam kesyirikan. Karena orang-orang yang lebih mulia daripada kita, orang-orang yang merupakan khalilullah, ahli tauhid, orang-orang yang mempunyai ajaran hanifiyah, ajaran yang lurus, beribadah hanya kepada Allah, mereka takut diri mereka terperosok ke dalam kesyirikan, khawatir diri mereka terperosok dalam kesyirikan. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Sekelas Nabi Ibrahim, siapa beliau? Khalilullah. Innallaha ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Apa itu khalil? A'la al-mahabbah, rasa cinta yang paling tinggi. Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau saja khawatir diri beliau terperosok ke dalam kesyirikan. Makanya Wahab bin Munabbih berkata, "Man ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari ujian kesyirikan setelah doa Nabi Ibrahim seperti ini? Maka kita harus khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa akan ada umat ini yang
melakukan kesyirikan sepeninggal beliau. Akan ada umat ini yang melakukan kesyirikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dibangkitkan hari kiamat hatta sampai orang-orang kembali melakukan kesyirikan. Jadi itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Nabi Ibrahim tadi, beliau Khalilullah, beliau adalah Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang lurus akidahnya. Bahkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Beliau adalah abdan syakuran, hamba Allah yang pandai bersyukur. Beliau adalah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun dengan segala macam predikat yang beliau miliki, beliau masih khawatir terperosok ke dalam kesyirikan. Yaitu dengan doa beliau tadi, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Innallaha ittakhadha Ibrahim khalilan kama ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan aku sebagai khalil. Beliau Khalilullah. Khalil itu bukan hanya Habibullah, ya, bukan anak orang yang dicintai oleh Allah, tetapi Khalil itu diambil dari kata khallah, a'lal mawaddah, yaitu rasa cinta yang paling tinggi dan paling mendalam. Beliau adalah Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak manusia. Beliau adalah orang yang diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Beliau adalah orang yang pertama kali dikabarkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga tidak akan pernah terbuka untuk seluruh manusia tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dibukakan. Tetapi tetap beliau khawatir, takut kepada kesyirikan. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku berlindung denganmu dan aku memohon ampun kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang kita yang tidak ada jaminan surga, ampunan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini menunjukkan kita lebih wajib untuk takut kepada kesyirikan. Baik. Kalau sudah kita pahami hal yang seperti ini, maka tema mengenai mengapa dinamai kesyirikan, maksudnya adalah kita akan mempelajari kesyirikan dengan macam-macamnya. Kesyirikan dengan macam-macamnya, sehingga mengapa dinamai kesyirikan. Dan kajian sunnah yang mengusung dakwah salaf harus fasih tentang pengetahuan kesyirikan. Tidaklah dakwah sunnah, dakwah salaf dikenal kecuali dengan dakwah kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan. Makanya baik ustadznya, jamaahnya harus benar-benar fasih berbicara dan mengetahui tentang kesyirikan. Tidak boleh awam di dalam dakwah tauhid, dakwah syirik. Dakwah tauhid, dakwah mencegah dari kesyirikan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
saya akan menyebutkan tentang pengertian syirik akbar. Sebelumnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika membagi kesyirikan ada 3 macam pembagian. Pembagian yang pertama, syirik dibagi menjadi 2, asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Syirik besar, syirik kecil. Pembagian yang kedua, asyirkul akbar, asyirkul asghar, asyirkul khafi. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Pembagian yang ketiga yaitu asyirkul akbar, asyirkul asghar, asyirkul khafi, asyirkus sarair. Syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik rahasia. Dan semua dari pembagian-pembagian ini ada dalilnya. Syirik akbar misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling besar? Dengan dosa paling besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa syirik yang paling besar adalah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Ini adalah dalil tentang adanya syirik akbar. Dalil tentang adanya syirik asghar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang artinya, yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik asghar. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bertanya, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-riya. Syirik asghar adalah ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla, "Ya lahum yaumal qiyamah idza juziya an-nas bi a'malihim idhabu ila alladhi kuntum tura'un fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'an." Yang artinya, Allah berfirman kelak nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang melakukan syirik asghar, "Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai saat di dunia. Ketika seluruh manusia sudah dapat pahala masing-masing dari Allah, orang-orang yang melakukan syirik asghar disuruh oleh Allah, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai selama kalian di dunia. Orang-orang yang kalian ingin dapatkan pujiannya dan hadiahnya selama kalian di dunia. Kemudian mintalah pahala dari mereka. Apakah kalian akan mendapatkan pahala tersebut dari mereka?" Ini penyebutan syirik asghar ada di dalam agama Islam. Kemudian penyebutan syirik khafi, ya, hati-hati, jangan terlewat penyebutan syirik khafi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan apa yang aku lebih takuti dibandingkan Dajjal? Kemudian faqulna bala ya Rasulullah. Iya, tentu wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami.
apa yang engkau lebih takuti atas kami daripada Dajjal? Dajjal itu adalah godaan terberat, paling berbahaya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW, umatnya terperosok ke dalam godaan tersebut. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Bagaimana syirik yang tersembunyi? An yaquma ar-rajul fayusalli salata lima yara min nadharir rajul. Seseorang ketika salat memperbagus salatnya karena ia tahu ada yang melihat salatnya. Karena ia tahu ada yang melihat salatnya. Ini hadis tentang syirik khafi. Hadis tentang yang keempat apa? Yang tidur-tidur. Oi. Permasalahan paling penting kalian tidur, subhanallah. Kalau saya ustadz yang tidak pengajar, saya biarkan. Tapi saya adalah pendidik. Saya biarkan yang tidur. Tapi kalau seandainya saya bukan pendidik, saya biarkan itu yang tidur. Tapi saya adalah pendidik. Orang pendidik bukan hanya pengajar, ngajarin ilmu selesai, ya pulang. Enggak, saya harus menjadi pendidik. Enggak boleh tidur di majelis ilmu, apalagi perkara yang sangat penting. Ya, apalagi perkara yang sangat penting. Dan ini termasuk gangguan syaitan, tidur di majelis ilmu. Coba saya tanya yang tidur-tidur, sebutkan 4 nama kesyirikan. Nah, siapa yang ngerasa dirinya tidur tadi? Pasti nggak bisa jawab. Pasti nggak bisa jawab. Ya, kita bukan pengajar, kita pendidik yang tidak boleh membiarkan kemungkaran ada di hadapan kita. Kalau pengajar, guru nyampain hadis, ya. Saya pernah tuh punya kajian di sebuah masjid kecil di Banjarmasin. Yang hadir 10 orang. Baru 5 menit kajian, baru innal hamdalillah 10. 8 dari 10 itu tidur. Karena orangnya orang tua-tua semua gitu. Padahal itu pengajian maghrib, apalagi pengajian maghrib ya. Kalau pengajian subuh tidur itu aneh. Kenapa? Karena kan habis tidur sepanjang malam. Sebutkan. Yang pertama apa? Syirik apa? Akbar. Yang kedua, syirik asghar. Yang ketiga, syirik khafi. Apa arti syirik khafi? Tersembunyi. Yang keempat, apa istilahnya? Karena baru dapat. Habis baru dapat, dibisiki oleh setan. Tidur aja. Ini permasalahan nggak penting. Atau sebagian pada nonton bola. Yang keempat, dengarkan baik-baik, jangan ada yang tidur. Syirkus sarair, syirik yang rahasia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syirik yang rahasia ini. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa syirkas sarair." Jauhi oleh kalian syirik rahasia. Apa itu? Yaqumur rajul fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaih. Seseorang bangun mendirikan salat, lalu dia perbagus salatnya karena dia melihat ada orang yang memperhatikan salatnya. Itu namanya syirkus sarair,
syirik rahasia. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 jenis pembagian tadi. Nah, saya ingin nanya lagi. Berapa banyak para ulama membagi jenis kesyirikan? Berapa banyak, Pak? Ada 3. Kita ngajinya bukan ngaji jiping ya, Pak. Ngaji kemudian nguping pulang, nggak dapat ilmu. Ini salah besar. Dan ini sering saya singgung di majelis-majelis. Coba tanya pada diri kita sekarang. Kenal dakwah sunnah sudah mulai umur berapa tahun? Saya kenal dakwah ini umur 2000, saat itu 2001. 1421. Sekarang kita 1444. Saya kenal dakwah tidak lama seperti kalian kenal. Mungkin ada yang lebih lama yang kenal dari saya. Tahun 2001 saya kenal. Coba introspeksi diri kita. Sudah berapa banyak ilmu yang kita miliki secara mumpuni. Berani kita ngajar. Kenapa bisa demikian? Karena salah nuntut ilmu, salah metode dalam menuntut ilmu, ditambah di majelis ilmu ngantuk. Nah, saya baru dapatkan nih kajian Thaibah ngantuk. Ya, coba hitung. Siapa yang zamannya Ustadz Yazid, zamannya Ustadz Hakim, zamannya kenal dakwah umur tahun 80-an 90-an, ngacung. Sudah berapa banyak disiplin ilmu yang sudah diselesaikan? Kami adalah yang kenal dakwah tahun 2000-an. Nah, makanya hati-hati, jangan, saya sering katakan, hati-hati dalam menimba ilmu. Ya. Cuma hadir di majelis ilmu itu pun ngajinya jiping, nggak paham yang disampaikan, bukan jadi ilmu yang bisa diamalkan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan pembagian syirik. Para ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, pembagiannya ada berapa? 2. Syirik akbar, syirik asghar. Pembagian yang kedua ada berapa? Ada 3. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Pembagian syirik yang ketiga ada berapa? Ada 4. Akbar, asghar, khafi, syirkus sarair. Mana yang kita ambil pembagian ini? Ini kan khilaf di antara ulama. Jadi Pak, kita bukan lagi seperti penuntut ilmu yang baru-baru kena dakwah. Karena saya kenal Masjid Thaibah, sering kajian, maka harus benar-benar naik kelas nuntut ilmunya. Pembagian-pembagian harus sudah paham. Makanya saya tadi singgung, orang yang ngaji dakwah sunnah harus fasih, lancar betul tentang tauhid dan syirik. Lancar betul tentang tauhid dan syirik. Kita ambil pembagian yang pertama yang paling kuat, dan itu pendapat jumhur, bahwa syirik dibagi menjadi asghar, akbar dan asghar. Lalu Ustaz, syirik khafi, syirkus sarair masuk ke mana? Ini syirik khafi bisa nanti dimasukkan ke dalam syirik akbar, bisa nanti dimasukkan ke dalam syirik asghar. Karena ada syirik akbar yang tersembunyi, ada syirik asghar yang tersembunyi. Begitu juga syirkus sarair, syirik rahasia. Ada syirik rahasia yang dimasukkan ke dalam syirik akbar, ada syirik rahasia yang dimasukkan ke dalam syirik asghar. Itu harus naik kelas belajarnya, nggak boleh seadanya, ya. Dan saya sering singgung dalam menuntut ilmu agama. Coba tadi pertanyaan saya tadi, berapa lama saudara mengenal dakwah sunnah?
dan berapa banyak ilmu yang sudah mumpuni yang dimiliki. Makanya saya katakan, kalau Anda sebagai penuntut ilmu, sebagai nantinya menjadi mahasiswa yang fokus di dalam ilmu agama, atau menjadi ustadz, pendakwah, ngajar seperti ini sekarang, maka cara belajarnya ada metode tertentu. Kalau Anda hanya sebatas nanti pulang ke rumah sebagai bapak, sebagai suami, tidak berdakwah, tidak dakwah seperti ini maksud saya, maka ada metode sendiri sehingga ilmunya juga mumpuni. Itu yang harus dipahami baik-baik. Saya sering katakan bahwa kalau seandainya Anda pulang ke rumah, Anda hanya sebatas sebagai suami, sebagai bapak atas anak-anak Anda, suami atas istri Anda, maka metodenya adalah belajar rukun Islam, rukun iman dengan sistematis. Saya kasih contoh, rukun Islam, rukun syahadat rukun pertama, 2 kalimat syahadat. Belajar yang sistematis. Apa arti yang benar dari 2 kalimat syahadat? Apa makna 2 kalimat syahadat? Apa konsekuensi 2 kalimat syahadat? Apa syarat-syarat 2 kalimat syahadat? Apa pembatal-pembatal 2 kalimat syahadat? Apa rukun 2 kalimat syahadat? Itu harus paham, hafal dengan dalil-dalilnya. Baru itu namanya seorang awam yang menuntut ilmu agama dengan mumpuni sistematis. Ngajinya tidak cuma kajian akbar mendatangkan ustadz-ustadz mewah yang followersnya jutaan. Bukan itu. Itu yang menghasilkan ilmu. Kalau seandainya ada syubhat di tengah masyarakat, di media sosial, tidak bingung. Ini kadang ada seorang ahli syubhat, seorang pendakwah ahli syubhat datang dengan syubhat, bingung, mulai goyah, kirim video ke Ustadz, tolong deh tonton video ini, kemudian nanti bantah Ustadz ya. Ente yang nonton kok saya yang bantah. Kenapa? Karena ilmunya nggak mumpuni. Sholat, rukun kedua sholat. Kalau sudah berbicara masalah sholat, maka berbicara masalah toharah. Maka kalau berbicara masalah toharah, wudu, mandi, tayamum. Pelajari itu. Rukun wudu apa? Kesunahan wudu apa? Kemudian pembatal wudu apa? Pelajari dengan dalil-dalilnya. Kemudian mandi juga begitu, apa yang menyebabkan wudu, apa yang membatalkan wudu, apa yang menyebabkan mandi, apa kesunahan mandi, apa rukun mandi. Sholat juga begitu. Itu baru penuntut ilmu yang kalau Anda pulang ke rumah bermanfaat untuk anak istri Anda. Anda bukan santri, Anda bukan mahasiswa penuntut ilmu yang proyeksinya menjadi ustadz, menjadi pengajar, enggak. Ya, kalau santri ini, cara belajar santri ini yang akan duduk seperti ini nih. Kalau belajar disiplin ilmu akidah dari dasar usul salasa, naik qawaidul arba, 3 landasan pokok agama Islam, naik 4 kaidah memahami tauhid dan syirik, naik kitab tauhid, naik kasfus syubuhat, naik nawaqidul Islam, naik akidah wasitiyah, naik akidah tohawiyah, naik akidah tadmuriyah, naik akidah safariniyah. Ini baru proyeksinya jadi apa? Ustadz. Kita nggak masuk sini. Kita rukun Islam, rukun iman aja. Sebagaimana Rasulullah SAW diajari oleh Jibril. Mal Islam, mal iman, mal ihsan. Dalami itu saja. Insya Allah mumpuni. Ya, dan saya ajak tuh kajian ilmiah Masjid Thaibah. Ajak belajar rukun Islam. Cari kitab yang benar-benar
bisa dipakai oleh jamaah. Dan datangkan ustaz. Nggak perlu, istilah saya ustaz-ustaz mewah. Nggak perlu ustaz-ustaz mewah. Ya, ustaz-ustaz sekitar sini. Mereka ngajari kita secara mumpuni. Walau sepekan sekali. Kamis malam Jumat atau Ahad subuh, dengan syarat apa? Jangan tidur. Ya. Ini saya ceramah begini karena saya ingin mendidik. Jangan sampai tidur. Ya. Karena ini benar-benar gangguan setan. Bicarakan kesyirikan kemudian tidur. Akhirnya nggak paham. Akhirnya rame-rame itu. Apalagi kalau ada ustaz mewah datang ke sini, yang paling dicari adalah ustaz foto ustaz. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian beliau. Ilmunya tidur. Ya, kan seperti itu sekarang majelis ilmu. Alhamdulillah bisa menghadiri kajian beliau. Ilmunya mumpuni enggak? Apalagi kalau seandainya ustadznya cuma jenis-jenis pengajar, bukan pendidik. Saya ingat seorang ustadz senior kita, pendidik nih, ustadz senior kita memang pendidik. Panitia sibuk jadi parkir, panggil seluruh tukang parkir masuk, nggak ada yang jadi tukang parkir, masuk duduk di majelis. Itu pendidik ustadznya, bukan pengajar. Pernah kejadian, Anda kan panitia nih, panitia mungkin koordinasi megang handphone, ditegur di tempat, jangan main handphone di majelis saya. Nah itu pendidik tuh. Bisa dipahami ya? Itu pendidik karena dia menginginkan kebaikan untuk jamaahnya. Kita ngaji bukan ngaji jiping, tablik akbar, kajian umum. Ya. Habis kajian yang paling diingat adalah yang paling lucu. Makanya di YouTube kadang-kadang disebutkan kajian Ustadz Fulan paling terlucu, paling terupdate. Iya, apa ini gitu? Enggak, kita enggak ngaji begitu. Baik, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah bangun ya, hilang sudah setannya ya. Ya itu harus diusir setannya itu. Ya, harus diusir. Saya akan sebutkan dari dua definisi ini. Kita ambil pendapat jumhur dari dari tiga pembagian kita akan ambil pendapat jumhur. Pembagian yang pertama, pembagian yang biasa kita dengar, yaitu syirik akbar, syirik asghar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa dinamai kesyirikan akbar? Temanya begitu. Mengapa dinamai kesyirikan? Saya akan sebutkan nanti. Mengapa dinamai kesyirikan? Kesyirikan akbar. Apa pengertian kesyirikan akbar? Sebelumnya, kesyirikan secara bahasa artinya adalah diddul infirad, kebalikan dari kesendirian. Kesyirikan secara bahasa artinya adalah asy-syafa', jumlah bilangan yang genap. Ini secara etimologi, secara bahasa. Asy-syafa'. Adapun pengertian kesyirikan secara istilah syariat, maka ada berbagai macam definisi. Ya, ingat, dipahami, dihafal, tularkan kepada anak istri yang enggak hadir. Itu baru ilmu. Bukan hanya jiping, ngaji nguping habis itu selesai. Yang paling diingat, yang paling lucu, atau saat ustadznya cerita tentang poligami. Apa pengertian yang pertama? Pengertian yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Thariqul Hijratain.
Beliau mengatakan, dan ini pengertian yang kita kuatkan, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Yang artinya taswiyah, menyamakan. Syirik selalu ada passwordnya, menyamakan. Kata kunci syirik adalah pada penyamaan. Jadi kalau bingung, Ustadz, apa hukumnya orang meletakkan pena di kuburan orang keramat sebelum ujian nasional? Kalau bingung, ingat kata kunci. Ada nggak kata kuncinya? Kesyirikan. Apa kata kuncinya tadi? Taswiyah. Taswiyah, penyamaan. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan terbalik. Jangan menyamakan Allah dengan selain Allah. Salah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah. Apa itu selain Allah? Siapa itu selain Allah? Apa saja, siapa saja. Siapa saja, baik itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, malaikat. Siapa saja, baik itu yang makhluk yang diciptakan dari api, jin. Siapa saja, baik itu yang diciptakan makhluk yang diciptakan dari tanah, manusia. Siapa saja, menyamakan selain Allah. Apa saja selain Allah, baik itu hewan, pepohonan, bebatuan, bebesian, atau apapun, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Ada 3 poin perkara khusus milik Allah. Yang pertama, rububiyah, hal yang berkaitan dengan kekuasaan, penciptaan, pengaturan. Maka apabila ada orang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububiyah, hal yang berkaitan dengan kekuasaan, penciptaan, pengaturan, maka ini dia telah berbuat syirik akbar. Contohnya, orang-orang yang menyatakan bahwa wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, ada Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Ini namanya menyamakan selain Allah, seluruh alam semesta dengan Allah dalam perkara rububiyah, penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Ini syirik akbar. Ya, pembagiannya nanti saya akan bagi. Ini syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Baik, dalil tentang syirik ini, pengertian ini dalilnya mana dari Al-Quran? Nah, ini kan perlu nyatat. Ya, ini kan perlu sekolah lagi agar nuntut ilmunya naik kelas, sehingga bukan hanya sekedar kajian lepas, dengar kajian habis itu pulang sudah. Tadi apa yang dia katakan? Kita nggak sekelas Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekali baca kitab langsung hafal. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Taib, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tallah in kunna la fi dhalalin mubin nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, kami dahulu benar-benar di dalam kesesatan yang nyata, yaitu kesyirikan. Kapan? Mengapa?
ketika kami menyamakan kalian berhala-berhala dengan Allah Tuhan alam semesta. Kata menyamakan inilah yang diambil darinya definisi kesyirikan yang pertama. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang khusus milik Allah yang lain, uluhiyah, ibadah dengan segala macam jenisnya. Seperti doa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Apabila terjadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam urusan ibadah, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan akbar. Sujud bukan kepada Allah, tetapi kepada orang yang sudah mati, syirik akbar tanpa ada keraguan di dalamnya. Berdoa ibadah, lalu dia berdoa, dia samakan selain Allah dengan Allah dalam berdoa. Dia berdoa kepada jin sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Ini syirik akbar tanpa ada keraguan. Berdoa kepada orang mati, minta kepada orang yang sudah mati, wali apapun, mau wali kutub, wali badal, wali santri, terserah. Berdoa kepada orang sudah mati, wahai wali fulan saya minta rezeki, wahai wali fulan saya minta anak, wahai wali fulan saya minta ketenangan, wahai wali fulan saya minta urusan lancar. Ini syirik akbar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah. Ini yang saya maksud dari tema mengapa dinamai kesyirikan. Ini kalau Bapak nanti mendapati praktek di masyarakat, Bapak sudah bisa menilai, oh ini kesyirikan. Tugas kita menilai perbuatan, bukan menghukumi pelaku perbuatan. Pelaku perbuatan itu urusannya yang lain. Tugas kita menghukumi perbuatan. Oh, perbuatan ini kesyirikan, saya harus menjauhi. Adapun pelakunya nanti dibicarakan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang pertama, syirik akbar. Apa tadi pengertiannya, Pak? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya sekarang, akidah wahdatul wujud, syirik apa, Pak? Syirik akbar. Mengapa dinamai syirik akbar? Nah, kan saya sudah ingatkan, menyamakan selain Allah, jangan menyamakan Allah. Allah yang disamakan. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara apa, Pak? Rububiyah. Bisa dipahami nih? Ada orang berdoa kepada orang yang sudah mati. Apa nama perbuatannya, Pak? Nama perbuatannya, Pak? Syirik. Syirik apa? Akbar. Mengapa dinamai syirik akbar? Itu maksud tema saya. Selalu seperti itu nantinya. Siapa bisa jawab? Angkat tangan, Pak. Nah, mengapa dinamai syirik akbar orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati? Menyamakan selain Allah pada Allah karena uluhiyah. Dalam perkara Uluhiyah. Taib. Bapak menjawab menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara uluhiyah. Selain Allah yang dimaksud di sini siapa, Pak? Selain Allah yang dimaksud di sini siapa? Bentar. Pertanyaan saya ulangi ya, Pak. Mengapa berdoa kepada orang mati dinamai
syirik akbar? Bapak jawab, karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara uluhiyah, yaitu berdoa. Taib, saya tanya sekarang, selain Allah yang dimaksud di sini siapa? Orang mati. Itu yang saya maksud. Paham sekarang? Taib. Meyakini adanya pawang hujan. Nah, perbuatan ini apa? Syirik apa? Akbar. Mengapa dinamai perbuatan tersebut syirik akbar? Katakan. Sama jawabannya. Nah, dalam perkara rububiyah. Selain Allah yang dimaksud di sini siapa? Pawang hujan. Bisa dipahami, Pak? Begitu belajar. Baik. Contoh yang lain lagi yang sering terjadi di masyarakat, syirik akbar tetapi dianggap biasa. Meyakini dan mempercayai benarnya tukang ramal. Apa jenis perbuatan ini, Pak? Syirik apa? Syirik akbar. Mengapa? Hah? Oh, enggak ada. Nah, menyamakan selain Allah dalam perkara rububiyah. Selain Allah yang dimaksud di sini siapa, Pak? Tukang ramal. Di zaman sekarang tukang ramal itu bukan seperti zaman dulu, rambut keribo, mata picek, gigi ompong. Sekarang masuk TV ganteng-ganteng, meramal pakai garis-garis tangan, meramal pakai pasir, meramal pakai kartu, diundang ke TV-TV nasional, kemudian setelah itu dibayar. Orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dibayar. Na'udzubillah. Ya, baik, saya ulangi, Pak. Pertanyaan saya tadi, siapa yang selain Allah di sini? Bapak jawab tukang ramal, betul. Menyamakan tukang ramal dengan Allah dalam perkara apa, Pak? Rububiyah. Ramalan masuk ke dalam rububiyah enggak? Masuk ke dalam perihal apa? Masuk ke dalam mengetahui akan hal gaib. Mengetahui akan hal gaib berkaitan dengan pengaturan alam semesta. Kan saya katakan rububiyah tadi ada 3. Apa itu? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Mengetahui akan hal gaib adalah pengaturan. Taib. Sedekah laut. Jenis syiriknya apa ini? Akbar. Mengapa? Katakan. Yang pojok, apa? Ya, silakan. Dalam perkara, pikir dulu, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Ingat, Pak, bisa dua-duanya. Bisa rububiyah, bisa uluhiyah secara bersamaan. Kenapa dinamakan uluhiyah? Pertanyaan saya yang awal, menyamakan selain Allah. Selain Allah yang dimaksud di sini apa? Bumi. Orang sedekah laut. Penguasa laut. Jin yang diyakini sebagai penguasa laut. Oke, selain Allah, disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Apa perkara khusus milik Allah? Rububiyah atau uluhiyah? Nah, timbul kita tanyakan, orang kalau sedekah laut itu ngapain? Untuk apa tujuannya? Minta keselamatan. Minta keselamatan berarti apa? Doa. Doa masuk apa? Rububiyah atau uluhiyah? Paham? Alhamdulillah.
Makanya saya namai temanya. Jadi tema-tema itu saya tidak sembarangan ngasih tema, bukan hanya heboh-heboh saja. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Temanya nggak sembarangan saya kasih. Mengapa dinamai kesyirikan? Karena saya ingin ngajarin, harus tahu kaum muslimin mengapa dinamai kesyirikan. Dengan penjelasan-penjelasan yang akan dijelaskan. Bisa dipahami Pak ya? Taib. Saya ambil contoh agak pelik. Permasalahan rasa cinta. Mencintai orang tua. Apa hukumnya? Boleh atau haram? Boleh. Sampai kapan mencintai orang tua menjadi haram dan menjadi syirik akbar? Kembalikan tadi. Ketika menyamakan orang tua dengan Allah dalam perihal rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Karena rasa cinta itu ibadah. Rasa cinta itu apa? Ibadah kepada Allah. Ketika kita menyamakan orang tua dengan Allah dalam perkara rasa cinta, yaitu uluhiyah, maka disitulah kesyirikan. Nah, rasa cinta yang kita cintai kepada orang tua kita tidak boleh rasa cinta ibadah, tetapi rasa cinta seorang anak kepada orang tua, rasa cinta kasih sayang, bukan rasa cinta ibadah. Apa bedanya Ustaz rasa cinta kasih sayang dengan rasa cinta ibadah? Rasa cinta kasih sayang itu adalah karena kita kasih dan sayang kepada orang tua kita. Rasa cinta ibadah adalah rasa cinta yang penuh dengan ketundukan kepada yang dicintai dan pengagungan kepada yang dicintai. Dan itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Bisa dipahami ya? Kalau saya ingin kupas rasa cinta saja dibagi menjadi dua. Nanti rasa cinta ada rasa cinta khusus, ada rasa cinta umum. Rasa cinta khusus dibagi menjadi dua lagi. Rasa cinta syar'i, rasa cinta haram. Rasa cinta syar'i dibagi lagi menjadi dua. Rasa cinta haram dibagi lagi menjadi dua. Berarti Pak, pembahasannya masih panjang. Jangan sok berilmu. Dan terutama yang paling utama, nuntut ilmunya harus naik kelas. Jangan cuma jiping. Bisa dipahami nih ya? Benar-benar muridnya bawa kitab, kemudian bawa pena, gurunya ngajarin sebagaimana yang ada dalam kitabnya. Itu baru mumpuni ilmunya, itu baru sistematis, itu baru menghasilkan ilmu yang tidak mudah digoyang dengan syubhat, syahwat media sosial. Rasa takut kepada singa boleh atau haram? Boleh. Kapan takut kepada singa menjadi haram dan syirik akbar? Sama jawabannya, ketika menyamakan singo dengan Allah dalam perkara rububiyah atau uluhiyah? Rasa takut itu ibadah, berarti uluhiyah. Sama, kapan rasa takut berupa ibadah atau rasa takut berupa manusiawi? Saya takut api, saya takut binatang buas, saya takut ketabrak, saya takut turun dari ketinggian, saya takut tenggelam ke dalam lautan. Apakah ini syirik? Enggak. Ini adalah rasa takut manusiawi. Tapi kapan rasa takut masuk ke dalam jurang kesyirikan?
ketika di dalam rasa takut ada 2 poin tadi. Apa Pak? Seperti rasa cinta? Enggak. Ketundukan kepada yang ditakuti dan pengagungan kepada yang ditakuti. Bisa dipahami Pak? Makanya kepada orang tua kita boleh kita tidak tunduk. Kapan? Kalau orang tua memerintahkan untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'u. Jika kedua orang tua memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan taati mereka berdua. Boleh kita tidak boleh taat, boleh kita tidak tunduk. Tapi kalau rasa cinta kepada Allah, wajib apa? Tunduk kepada Allah, zat yang dicintai, dan mengagungkan Allah, zat yang dicintai. Nah, sudah Pak ya? Ini syirik akbar. Saya akan bagi, mudah-mudahan pembagiannya nggak membingungkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya akan bagi syirik akbar di dalam perkara rububiyah. Perhatikan baik-baik, saya sebutkan contohnya saja. Ya. Contoh pembagian syirik akbar tapi dalam perkara rububiyah. Yang pertama, ateis. Macamnya. Yang pertama adalah syirik dengan cara meniadakan Tuhan. Tuhan nggak ada. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah. Contohnya ateis, tidak mengakui adanya Tuhan. Satu. Yang kedua, meniadakan pencipta dari makhluk yang diciptakan. Seperti orang yang mempercayai adanya teori Big Bang. Bumi ini tidak ada penciptanya. Adanya bumi karena ada apa? Tubrukan alam semesta, adanya bumi. Tidak ada penciptanya. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan jenis mensyirikkan, meniadakan pencipta. 2. Misalnya, yang ketiga, meniadakan hubungan antara makhluk dengan Allah. Allah ya makhluk, makhluk ya Allah. Inilah yang disebut dengan wahdatul wujud. Ini contoh syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan jenis meniadakan pencipta. Wahdatul wujud. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada syirik akbar, ini sudah kita ambil 3, kita bungkus. Syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan jenis menjadikan untuk Allah sekutu. Tadi syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan jenis meniadakan pencipta. 3 contohnya tadi. Ini syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan menjadikan untuk Allah sekutu. Contohnya apa? Nasrani. Ada sekutu bagi Allah, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Betul? Baik. Kemudian contohnya apa? Majusi. Ada sekutu bagi Allah, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Orang yang berpemahaman qadariyah, ada sekutu bagi Allah, bahwa manusia punya kekuatan sendiri. Saya ketika mengangkat ini adalah kekuatan saya yang menciptakan perbuatan saya. Berarti syirik akbar dalam perkara rububiyah dengan macam menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 2 jenis syirik akbar dalam perkara rububiyah. Jenis yang ketiga, syirik akbar dalam perkara rububiyah seperti berhukum kepada hukum selain Allah. Contoh, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan rahib dan ahli ibadah mereka, ahli ilmu, ahli ibadah mereka
al-ahbar dan ar-ruhban sebagai Tuhan selain Allah. Bagaimana? Kata Allah haram khamar, kata ulama mereka khamar halal. Mereka mengikuti siapa? Ulama mereka. Kata Allah haram babi, kata ulama mereka babi halal. Mereka mengikuti ulama mereka. Ini berarti mereka mensyirikkan Allah dalam perkara apa? Rububiyah. Macam yang ketiga, berhukum kepada selain hukum Allah. Nah, banyak kan pembagiannya? Ya? Pusing kan? Ya? Makanya kalau ngaji, saya katakan ngaji yang sistematis mumpuni. Sediakan ustadz papan tulis seperti di kelas. Tapi bedanya kita ngaji bukan untuk sebagai pendakwah, mahasiswa kelak atau ustadz, enggak. Kita ngaji pulang ke rumah sebagai suami, sebagai bapak yang bisa ngajari anak-anaknya. Cukup itu saja. Baik. Syirik akbar selesai. Ya. Nanti Ustaz pembagian tadi bingung lah Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Itu yang bagian bingung simpan aja. Ya. Bagian-bagian bingung simpan aja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu pengertian syirik akbar. Kemudian syirik akbar dibagi menjadi dua, syirik akbar dalam perkara rububiyah, syirik akbar dalam perkara uluhiyah. Kemudian sudah paling memahami mengapa dinamai kesyirikan akbar. Sudah paham itu sudah cukup insyaallah. Pembagian itu adalah ya tambahan ilmu saja. Sekarang belum selesai pembicaraan kita dan ini tidak ada pertanyaan. Karena waktunya nggak cukup. Karena tadi saya dibilang 1 jam materi Ustaz katanya. Baik. Saya gunakan waktu 5 menit untuk menjelaskan syirik asghar dengan macam-macamnya. Cukup nggak tahu ya. Baik. Pengertian syirik asghar. Para ulama menyebutkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, syirik asghar didefinisikan. Pendapat yang kedua, syirik asghar enggak usah didefinisikan. Kenapa? Saking banyaknya contohnya susah untuk dikumpulkan dalam beberapa kalimat. Jadi tidak perlu didefinisikan, hanya disebutkan contohnya. Tapi saya akan sebutkan definisi beberapa poin tentang syirik asghar agar Bapak Ibu bisa membedakan, oh ini syirik akbar, ini syirik asghar. 1. Syirik asghar adalah poinnya seluruh sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Sarana yang menghantarkan kepada syirik akbar. Contohnya, Nabi kita melarang, Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal. Ini wasiat penting. Bayangkan bapak kita sebelum meninggal berwasiat. Ini kan berarti penting. Itu bapak. Ini bagaimana kalau Nabi yang lebih daripada semua bapak sebelum meninggal berwasiat tentang jangan kalian menjadikan kuburan nabi-nabi, orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Mengapa? Karena itu bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Jangan kalian memakai jimat. Mengapa? Karena itu syirik asghar. Apa syirik asghar? Karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Jadi pakai jimat itu syirik asghar. Kalau dia meyakini ini sebab, karena bisa menghantarkan kepada syirik akbar, yaitu naik kepada syirik akbar kalau dia meyakini inilah yang mencipta. Nah, paham sekarang bedanya? Ya. Kalau hanya sebatas sebab apa? Syirik asghar. Kalau sudah menjadi pencipta, maka syirik akbar. Itu poin pertama, syirik asghar.
Poin yang kedua, syirik asghar adalah jika disebutkan di dalam dalil bahwa perbuatan itu adalah syirik, itu syirik asghar. Jika disebutkan dalam dalil bahwa perbuatan itu adalah syirik, itu syirik asghar. Contoh, at-tiyaratu syirik. Merasa bernasib sial adalah kesyirikan. Saya mau ke Semarang, buka pintu rumah di Banjarmasin, di depan pintu ada kucing, picak matanya, pincang kakinya. Mulai ada semacam perasaan merasa bernasib sial. Wah, nggak jadi nih, nggak jadi ke Semarang. Ini apa? Syirik. Syiriknya jenis apa? Asghar. Ya. Merasa bernasib sial dengan angka 4, angka 13, nggak ada tuh di lift hotel, nggak ada. Ini apa hukumnya? Syirik apa? Asghar. Merasa bernasib. Mengapa? Kalau ditanya mengapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah di dalam dalilnya perbuatan itu adalah syirik. Contoh yang lain, makai jimat. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Lihat, ada disebut oleh Rasulullah sebagai syirik. Itu poin kedua tentang syirik asghar. Poin yang ketiga tentang syirik asghar adalah tidak mengeluarkan dari Islam. Nggak keluar dari Islam. Orang yang pakai jimat, orang merasa bernasib sial, bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah, demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi Rasulullah, kan sering begitu. Anak muda apalagi, demi apapun deh. Itu haram, itu syirik asghar. Kenapa bersumpah dengan nama selain Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlif billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Syirik apa? Asghar. Mengapa syirik asghar? Tidak mengeluarkan dari Islam. Saya ulang, apa 3 poin syirik asghar? Yang pertama, sarana menghantarkan kepada syirik akbar. Dia tidak syirik akbar, tapi sarana. Yang kedua, disebutkan dalam dalil bahwa perbuatan itu adalah syirik. Yang ketiga, tidak mengeluarkan dari Islam. Orang riya sholat, keluar nggak dari Islam? Ya, dan orang riya ini Pak sedih. Ya, rugi orang riya ini, sedih hatinya. Kenapa? Karena kalau nggak dapat pujian, dia jadi sedih. Saya sudah capek-capek, nggak ada terima kasihnya sama sekali. Tapi kalau sudah diterima kasih, wah, cuma terima kasih doang, nggak ada hadiahnya. Pokoknya orang riya capek deh. Riya dalam hal apapun, dalam sholat, dalam macam-macam. Ya, contoh misalkan seorang laki-laki ingin menikahi seorang anak perempuan, dia pengurus masjid Thaibah. Kemudian dia datang ke masjid, tujuannya ingin mendekati calon mertua. Sudah setahun dia sholat saf pertama, azan, dia yang muadzin, dia yang iqamah, dia yang imam, sekalian makmum. Ternyata anak perempuannya dinikahkan kepada yang lain. Mulai dia kata, capek-capek saya masjid, nggak dapat juga anak perempuannya. Nah, orang riya itu rugi. Ya, taib. Pembagian syirik asghar. Pembagian syirik asghar saya sebutkan secara cepat, ya, dan ini perlu penjelasan, ya, tidak bisa hanya dengan yang seperti ini saja. Penjelasan diperlukan. Tapi saya sebutkan secara cepat sehingga Bapak Ibu bisa minimal tahu nama-namanya. Kalau tadi syirik akbar dalam perkara rububiyah uluhiyah, sekarang syirik asghar itu di dalam ucapan,
di dalam perbuatan, di dalam amalan hati. Jadi 3 poin. Ucapan, perbuatan, amalan hati. Baik, syirik akbar di dalam ucapan. Contohnya, bersumpah dengan nama selain Allah. Satu. Yang kedua, mengatakan dan dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau bukan karena Allah dan kamu, saya mati. Nah, ini syirik asghar. Ya. Kemudian menyandarkan hujan kepada bintang. Ini gara-gara bintang ini turun hujan. Itu syirik asghar dalam perkara apa? Ucapan. Taib. Apa tadi saya katakan? Yang kedua, syirik asghar dalam perkara perbuatan. Contohnya yaitu meruqyah dengan ruqyah yang syirkiyah. Minta bantuan kepada jin, dukun-dukun, tenung, dukun-dukun, santet, minta bantuan kepada jin. Ini syirik akbar syirik asghar di dalam apa? Saya ulangi. Ruqyah syirkiyah, seperti misalkan menyebutkan nama-nama selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua contohnya memakai jimat dengan segala macam bentuknya. Mau digelang, dikalung, digesper, mau diikat di rumah, diikat di mobil, dengan segala macam bentuknya. Ini adalah syirik asghar dalam perkara dalam perkara perbuatan. Baik. Yang ketiga, syirik asghar lisan sudah, perbuatan sudah, amalan hati. Contohnya seperti riya, kemudian beramal ingin dunia. Siapa yang sholat subuh di Masjid Thaibah, maka siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Thaibah, nanti setelah subuh akan ada undian. Yang keluar namanya saat diundi dapat mobil. Sholat subuhnya ingin berjamaah dan ingin dapat mobil. Ini syirik asghar. Ya, taib. Yang ketiga, bersandar dengan sebab, bersandar dengan obat, bersandar dengan sebab apapun. Obat adalah sarana, bukan obat adalah sebab, tidak boleh disandari. Kita boleh bersandar hanya kepada siapa? Allah. Dia sebab. Boleh minum obat, tetapi tidak boleh bersandar, karena penyembuh, pemberi penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bersandar kepada peruqyah. Ya, yang keempat, yang terakhir, at-tatayyur, merasa bernasib sial. Nah, itulah pembagian syirik asghar tanpa dalil. Tanpa dalil. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga yang disampaikan bermanfaat, karena waktunya sudah habis. Tidak perlu ada pertanyaan ya. Nah, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan nanti di luar majelis saja. Mungkin Bapak Ibu ada kepentingan yang lain. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.